Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang sedikit ilmu yang telah kita pelajari, di mana di sini mata kuliah yang kita ampu yaitu web semantik. Untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen, kita mendapat subjudul yaitu framework dan alat pengembangan web semantik. Baik, kesempatan kali ini langsung saja kita akan menjelaskan terkait poin-poin yang atau gambaran terkait sedikit tentang framework dan juga alat pengembangan web semantik. Baik, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Sasmito dengan NIM 21214000134, mana saya di sini berada di kelas C dengan dosen pengampu Bapak Sumantri MKom. Langsung saja, web semantik. Saat kita mendengar kata-kata web, saya rasa sudah sangat lumrah dan sering sekali kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Namun, apakah kita sudah sering mendengar apa itu semantik? Jawabannya mungkin untuk sebagian orang saya rasa masih asing apa itu semantik. Baik, web semantik adalah suatu konsep yang bertujuan untuk membuat data di web lebih mudah dipahami dan digunakan oleh mesin. Intinya, web semantik ini bertujuan untuk mempermudah mesin untuk memahami sebuah data yang telah tersedia atau diberikan untuk kemudahan pengguna dan juga oleh si mesin tersebut. Apa tujuan dari diadakannya web semantik atau tujuan kita memakai web semantik, yaitu untuk memungkinkan komputer memahami makna dari data yang ada di internet, sehingga untuk menganalisis atau mengotomatiskan data yang lebih cerdas. Jadi intinya agar lebih mempercanggih web tersebut dan juga membuat lebih komplit lagi. Dan juga di sini framework atau kerangka kerja. Orang sering mendengar framework itu apa, tapi belum paham. Baik, framework adalah struktur dasar yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi perangkat lunak seperti website atau sistem lainnya. Secara sederhana, framework dapat dianggap sebagai kerangka kerja yang menyediakan panduan dan alat untuk pengembang agar dapat membangun aplikasi secara lebih efisien dan terorganisir. Jadi framework ini adalah seperti rumah atau kerangka kerjanya. Baik, selanjutnya tujuan pengembangan web semantik. Jadi kenapa kita harus mengetahui pengembangan tujuan dari web semantik, yaitu satu, meningkatkan interpretabilitas, mana memungkinkan sistem yang berbeda untuk berbagi dan memahami data tanpa penyesuaian manual, membuat aplikasi lebih efisien dalam terstruktur informasi. Jadi web lebih cepat dan juga lebih terorganisir untuk memunculkan data yang akan kita cari. Dua, aksesibilitas dan efisiensi. Dengan data yang lebih terstruktur dan saling terhubung, informasi dapat ditemukan lebih cepat dan dengan akurasi yang lebih tinggi. Jadi menggunakan web semantik sama dengan juga menghemat waktu, di mana efisiensi di dalamnya lebih terjaga dan juga lebih cepat. Di mana kita ingin mencari sesuatu, maka akan lebih dimudahkan. Tiga, mengoptimalkan penggunaan mesin pencari dan analisis data. Mesin pencari dapat memberikan hasil yang lebih relevan. Jadi
apa yang kita cari akan lebih relevan atau lebih dominan. Relevan itu lebih masuk akal lah. Jadi seperti itu. Alat pengembangan web semantik. Jadi ada beberapa alat yang digunakan untuk mengembangkan namanya yang web semantik ini. Yang pertama, Protect adalah open source yang mengembangkan dan mengelola ontologi OWL. Pengembang dapat membuat model semantik dan hubungan dengan data di web. 2. Apache Jena adalah framework Java open source untuk bekerja dengan data RDV, OWL dan SPARQL. Framework ini memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang berhubungan dengan web semantik, termasuk pengelolaan data dan query. Jadi beberapa poin-poin tersebut yang termasuk dalam alat pengembangan web semantik. Ketiga, TopBreed Composer. TopBreed Composer adalah alat untuk mengembangkan dan mengelola ontologi OWL serta melakukan query terhadap data RDV menggunakan SPARQL. Alat ini memfasilitasi integrasi dan analisis data semantik. Baik teman-teman, berikut adalah contoh hasil dari pencarian web semantik. Contoh, kita mencari sapi makan, maka web atau mesin akan merekomendasikan atau menunjukkan data-data yang relevan. Saat saya mencari sapi makan, sana ada sapi makan rumput, sapi makan apa, sapi makan roti, di mana hal tersebut adalah data-data yang sering dicari oleh orang lain dan juga data yang telah disediakan agar kita mudah untuk mencari atau mengefisienkan waktu. Itulah contoh kecil dari penggunaan dari web semantik. Selanjutnya, framework dalam pengembangan web semantik. Jadi kerangka kerja dalam pengembangan web semantik ada beberapa macam. Yang pertama, terstruktur dan konsistensi. Framework menyediakan struktur yang diperlukan untuk bekerja dengan data semantik saling terhubung. Jadi di mana dalamnya adalah sesuatu yang saling terhubung. Kedua, mempermudah pengelolaan data. Framework seperti Apache Jena memungkinkan pengembang untuk mengelola memanipulasi data RDV dengan mudah serta menjalankan query SPARQL. Selanjutnya, kenapa kita harus menggunakan web semantik? Apa sih keuntungannya? Kenapa tidak memakai web biasa saja? Jadi di sini sedikit gambaran ataupun kenapa kita harus menggunakan web semantik. Yang pertama, peningkatan akurasi pencarian. Seperti yang sudah kita jelaskan awal, menggunakan web semantik akan meningkatkan akurasi pencarian. Mesin pencari seperti Google akan memberikan hasil yang lebih relevan karena memahami konteks dari kata kunci pencarian dan hubungan antar data. Jadi saat kita mencari subjek, objek itu akan lebih mudah. Google agar lebih memahami apa yang kita maksud. Seperti makan roti, maka Google akan memberikan informasi-informasi yang lebih relevan ke depannya atau pencarian yang lebih relevan. Automasi proses bisnis. Web semantik memungkinkan proses bisnis yang lebih efisien dengan sistem yang dapat berinteraksi dengan memproses data secara otomatis. Jadi web semantik di sini berfungsi untuk mengautomasikan proses yang sedang kita lalui. Jadi lebih terintegrasi lagi. Interoperabilitas yang lebih baik. Berbagai sistem yang menggunakan standar web semantik seperti RDV dan OWL dapat berinteraksi dengan mudah meskipun dibangun dengan teknologi yang berbeda. Selanjutnya, kekurangan atau tantangan dalam pengembangan web semantik. Dia ada beberapa juga yang buat semantik ini merasa atau dirasa terdapat kekurangannya atau tantangan dalam pengembangannya.
kurangnya standarisasi. Berbagai organisasi atau pihak mungkin tidak menggunakan standar yang sama dalam mengidentifikasi data semantik yang dapat menghambat adopsi teknologi ini. Jadi tantangan pertama yaitu kurangnya standarisasi. Kedua, skalabilitas, dimana menangani volume data yang besar dan mungkin secara efisien dalam semantik bisa menjadi tantangan teknis, terutama di platform yang besar. Integrasi dengan sistem tradisional. Banyak sistem yang masih menggunakan data yang tidak struktur, sehingga mengintegrasikan teknologi web semantik dengan sistem lama yang bisa saja rumit. Jadi berikut ada tantangan-tantangan dalam pengembangan web semantik. Elemen-elemen utama dalam web semantik sudah kita jelaskan tadi. Data terstruktur, ontologi, dan URI, Uniform Resource Identifier. Baik teman-teman, sampailah kita di penghujung presentasi kita pada pagi hari ini, mana kesimpulannya yaitu web semantik membuka potensi besar untuk web yang lebih cerdas, memungkinkan data untuk diproses dan dimengerti oleh mesin dengan lebih efisien. Intinya, web semantik di sini berguna untuk mempermudah mesin dan juga si pengguna untuk lebih memahami, untuk mencari data dan sebagainya. Dua, framework seperti RDV, OWL, dan SPARQL serta alat seperti EPS dan JNN Protect mempermudah pengembangan aplikasi semantik. Jadi bagian-bagian tersebut adalah bagian-bagian untuk mengembangkan aplikasi semantik. Dan juga tantangan dan penerapannya, manfaat jangka panjang dari semantik dapat menciptakan internet yang lebih terstruktur dan interaktif. Baik teman-teman, sampai kita di penghujung presentasi. Terima kasih sebelumnya sudah mau mendengarkan dan juga sudah mau menyimak apa yang telah sampaikan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Sumantri sebagai dosen web semantik. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.